Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semakin kita banyak alhamdulillah, dikasih air alhamdulillah. Ya, mana airnya bening banget. Ini ikan jubang hidup di sini. Nyebutnya alhamdulillah. Begitu airnya anget, begitu masuk nyes, alhamdulillah. Mau senang, mau nggak senang, mau redo, mau nggak redo, mau enak mau nggak enak, mau sakit mau sehat, alhamdulillahirabbil. Ajaban lil mu'min, orang mukmin itu luar biasa kata Rasul. In asabathum syarra, kalau dia lagi senang syakar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in asabathum darra, kalau dia lagi nggak enak, sabar, bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kalimat tahmid kita, bersyukur kita, mudah-mudahan salat maghrib kita, zikir kita, doa kita, umur kita panjang berkah karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Siapa yang berselawat satu kali dibalas 10 kali. Berhenti enggak di situ? Enggak berhenti. Wa khutta anhu ashra khataya. Allah bebaskan, Allah putuskan, Allah jauhkan dari 10 penyakit. Ini kan 65 hari lagi ada Omikron, tamu ya, katanya ya. Sejak 2 tahun yang lalu mau 65 hari lagi ya kan, kita ini al-baqiyatus sholihat, orang-orang yang sisa, sisa yang batuk, sisa yang bengek, sisa yang pilek, sisa yang masuk ICU, sisa yang masuk karantina, sisa yang isolasi. Kita ini sisa-sisanya. Konon kemarin saya ada ulang tahun Rumah Sakit Kartini yang ke-20. Banyak presentasi. Di antaranya yang saya dapatkan memang cepat menular tapi lebih rendah kadarnya, lebih beringas Delta kemarin. Buktinya apa? Suara ambulan udah pada hilang. Ya, ada nggak suara ambulan? Biasanya kan wing. Nah, maka kalau kita selawat bukan cuma 1 dibalas 10, khutta anhu asyra khataya. Kita diputuskan dari 10 penyakit. Ada orang terpapar, kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Pakai masker, nggak pakai masker, Allahumma sholli ala sayyidina. Ini mohon maaf saya buka maskernya, saya bawa di jaket. Cuman kalau saya pakai masker ada beberapa huruf kurang jelas nanti. Wa rufi'at anhu asyra darajat, diangkat kita 10 derajat. Bahkan ya, kata Rasul, inna salataka ma'rudatun alayya. Salawatmu dari mana ini kita? Dari Masjid Nurul Huda. Ya. Biar kata musyrik kita sebelahnya kali. Masjid Nabawi jauh di Madinah. Ma'rudatun alayya, sampai kepadaku. Bahkan Allah sampaikan innalil malaikati, ya, innalillahi malaikatun siyah.
Allah itu punya banyak malaikat, di antaranya malaikat Syiah yang tugasnya cuma satu, ngapain? Aruddu alaihi bissalam, mengembalikan salam kita yang kita sampaikan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sama kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir syarafa kabirina. Bukanlah golonganku, kata Rasul, mereka yang enggak sayang sama yang kecil dan tidak hormat kepada yang besar. Mohon maaf lahir batin pada guru, pada orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus DKM Masjidul Huda. Mudah-mudahan beserta jajaran dan pengurusnya Allah jadikan semua apa yang diusahakan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini menjadi mizanul hasanah, ya, timbangan yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun yang hadir di sini termasuk saya diajak, kalau nggak diajak ya kagak kemari, ya kan. Maka senang diajak ke salah satu taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul ditanya, "Atadruna rawdatan min riyadil jannah?" Ya Rasul, tunjukin kepada kami mana taman di antara taman surga. Rasul jawab, "Majlisul ilmi." Ini dia. Ini adalah taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ingetin tiangnya, ingetin kacanya, ingetin karpetnya, ya kan? Ingetin kipas anginnya. Nanti kalau di surga modelnya begini, ya, berarti inilah jamaah Masjid Nurul Huda. Ya, amin ya rabbal alamin. Maka di kesempatan kali ini, syukur alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran ahsanal jaza. Innallaha la yudhi'u man ajra ahsanu amala. Kata Nabi, kalau ada orang berbuat baik sama kita, fakafi'u, ucapkanlah terima kasih kepadanya. Tapi berapa kali kita makan mie, makan bakso, makan di warung Padang, begitu mau bayar, enggak usah Ustaz. Emang apa? Udah dibayarin. Sama siapa? Tadi tuh yang di pojokan. Orangnya bagaimana? Nah, mana orangnya ya? Udah jalan Pak. Yang kayak begitu kita nggak bisa doain, emang nggak bisa ngucapin terima kasih. Kita hanya fadhuhu, doakanlah. Ya, maka terima kasih kami ucapkan kepada DKM. Mudah-mudahan insya Allah kita semua Allah gugurkan dosa kita dan Allah terima amal ibadah kita tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya diamanahkan ngajinya kitab. Kitabnya diberikan Nasaihul Ibad. Tadinya saya membawa semua kitabnya, model-modelnya, bingung bawahnya. Saya tadi diingatin Ustaz Ridwan, posisi saya masih di Ciputan. Ya. Alhamdulillah bawa motor, jadi agak cepat. Jadi pas saya udah bawa motor kan melorot kalau dibawa semua. Ya. Jadi saya bawa cuma 3. Begitu saya bawa 3, kayaknya tempatnya gak muat nih. Yang ngatur saya sempilin di sono di jaket saya. Ada yang modelnya begini. Ijo-ijo kayak apa ya ini? Kayak bulu keket. Ini sudah ditahqiq, bagus juga kalau mau dibaca, ya kan? Dalamnya putih. Ya. Itu bukan kitab kuning dong Ustaz. Ya. Ada yang warna kuning, yang kitab kuning beneran. Ya, ini dia. Yang ini mah banyak banget, di mana juga nemu. Saya beli di pasar malam ini.
bocah lagi nangis minta pisang coklat, sampingnya tukang kita, ya murahnya mah menggoceng, ya. Ini yang begini-begini murah, kalau yang begini lumayan. Ya. Ini tadinya nanya sama tukang toko buku, dikirimin ke rumah. Nah ini nanya doang, pura-pura, modus, dikirimin. Ya. Yang ini mah lumayan, kalau ini mah murah, tergantung tukangnya. Kalau yang ini, kalau tukangnya cengar-cengir, goceng dapat. Kalau tukangnya diem aja, itu mah di atas goceng kali ya. Cuma ini kitab luar biasa, ya. Pertama kitab ini tadi sudah disampaikan Ustaz Ridwan, ditulis oleh seorang ulama yang luar biasa. Beliau adalah salah satu imam di Masjidil Haram. Bahkan masih bisa kita ketemukan salah satu kuburannya. Beliau juga ternyata orang kita, ya. Tinggalnya nggak jauh dari kita, ya tinggal naik tol doang kan sentaran dah 7.000 nyampe, ya. Itu kalau yang tol biasa keluar BSD doang. Kalau mau keluar sonoan lagi lumayan gocap hampir rumah beliau. Nama asli beliau adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Panjang ya, gampangnya Imam Nawawi. Makanya anak sekarang kalau lahir namanya panjang, bisa 3-4 nama. Kenapa panjang? Biar emaknya babanya kagak bingung kalau dia bikin paspor. Sekarang kalau mau umroh haji bikin paspor, jangan kata umroh haji, yang dekat aja ada Malaysia, itu bikin paspor kudu namanya 3 double. Makanya namanya Muhammad Nawawi Bantani ya kan Al-Jawi Asy-Syafi'i. Depannya 3, 8 nama. Ya. Gak kayak orang dulu. Apa nama lu? Buang. Namanya Buang, nanti mau dibuang dia. Ya. Baba lu siapa? Pungut lah. Babanya yang mungut. Ya. Baba saya Jali, Haji Jali, dikit, ya kan. Adanya Mamun, jadi nggak banyak-banyak. Ya. Nggak kayak anak sekarang. Ya. Ternyata orang dulu juga namanya panjang-panjang, termasuk Imam Nawawi. Yang unik adalah amanah yang disampaikan oleh Masjid Nurul Huda ini sekali baca itu 2 kitab. Biasanya kalau ngaji kitab atu dapat. Kalau ini sekali ngaji dapatnya 2 kitab. Kenapa? Kitab ini kalau kita buka tulisannya begini. Baca Pak? Iya aja dah. Ya. Ini yang ini, ya. Ini matannya, tulisan aslinya. Dari siapa? Dari Imam Ahmad bin Yahya Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau kita kenal ada kitab juga ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu namanya Fathul Bari. Itu seringkali dibawakan oleh Al-Habib Al-Maghfurlah Habib Munzir Al-Musawwa. Dulu saya ngaji di tempat beliau di Cidodol ini, waktu beliau masih ada. Itu kalau ngaji jalannya asar, bis asar langsung jalan. Kalau udah asar mau maghrib nggak dapat parkiran. Ya, motor di mana, orang di mana. Ya kan? Nah ini sama matannya. Jadi ini matan beliau itu disyarah, dijelaskan oleh Imam Nawawi. Jadi sebetulnya sekali baca ini kitab itu sebetulnya baca 2 kitab. Baca matannya, ya, redaksi aslinya, tulisan awalnya, kemudian ngebaca juga syarahnya. Syarah itu adalah penjelasannya. Kita tahu ada Quran,
cari hukum, nggak ketemu, turun ke hadis. Hadis yang paling tinggi itu punya Imam Bukhari. Imam Bukhari punya kitab matannya itu disarah, dijelaskan oleh Fathul Bari namanya. Di bawahnya ada Imam Muslim punya kitab namanya Sahih Muslim. Disyarah lagi, dijelasin lagi sama Imam Ibnu Hajjaj. Nah ini ya, nama kitab aslinya Bayan Alfaz. Bayan itu penjelasan, alfaz pesan-pesan. Munbihat ya, munbihat itu tanbih. Kalau punya anak di pondok ya, pondok mana aja suka ada pengumuman tuh, tanbihun, nah, itu peringatan. Munbihat berarti peringatan. Peringatan atas apa? Alal isti'dad, untuk siap-siap ya. Orang Arab bilang man arafa bu'da safari ista'adda. Kalau tahu perjalanan jauh maka siap-siap ya. Oh penter nih, yang gak usah pakai jas hujan. Mendung nih, bawa jas hujan. Ke masjid mendung nih, bawa payung. Itu namanya isti'dad, siap-siap. Siap-siap kemana? Liyaumil ma'ad, yaum hari. Ini hari apa ini? Senin ya. Senin berarti yaumul isnin. Selasa yaum sulasa. Hari Rabu yaumul arbi'a. Hari Kamis yaumul khamis. Hari Jumat berarti yaumul jumu'ah. Hari Sabtu berarti yaumus sabti. Hari Minggu berarti yaumul ahadi. Ini yaumil ma'ad ya, yaum hari ma'ad itu kembali, pulang. Pulang kemana? Pulang ke haribahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita baca ini ngaji apa malam Senin kelima, namanya Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad ya. Nasoih itu jamak, banyak, dari kalimat apa? Nasihah. Kata Nabi, ad-dinu huwan nasihah. Agama itu adalah nasihat. Satu nasihat, nasihatun. Dua nasihat, nasihatani. Nasihatnya banyak, nasoih. Nasoih berarti nasihat. Al-ibad itu jamak dari abdun. Kan Allah sampaikan tuh, dikit lagi nih. Subhanalladzi asra bi abdihi. Ini udah masuk Rajab saja. Kalau belum ini. Ya. Rajab, Sya'ban, puasa. Ya. Bulan Rajab biasanya Isra, Mi'raj. Subhanalladzi maha suci Allah, asra yang menjalankan bi abdihi. Abdun berarti hamba. Satu hamba. Kalau dua hamba, abdani. Kalau banyak hambanya, ibad. Ya, berarti nasaihul ibad, nasihat buat hamba-hamba Allah yang bisa kepake kapan? Lil isti'dad, siap-siap ketika yaumil ma'ad, hari berpulang tiba. Jadi ini bisa kita bawa modal kita kalau kemudian kita sampai waktunya kontrak kita habis di dunia. Makanya ada yang diumumin umurnya 63 tahun, berarti sama dengan Rasul. Ada yang umurnya 70 tahun. Kenapa 70 tahun? Karena memang ya,
puncak umur umat Rasul 70 tahun. Makanya kalau ada ini malam yang umurnya 69 tahun, 11 bulan, 29 hari, itu kalau dia emang ntar ngopi ngeteh mah jangan diaru-aru, bagian baik, ama tinggal besok doang dia. Yang benar saya lebih 70-75 saya ada emang. Tapi dalam kitab Tanbihul Mughtarin, peringatan buat orang yang lalai, ada tapi nggak banyak. Ada nggak yang lebih 75? Ada. Kemarin tuh yang baru meninggal orang tertua, ya. Bahkan ada juga yang 70 tahun nggak makan nggak minum, baru wafat kemarin, ya, 2021. Ada nggak yang lebih dari itu? Banyak. Ada yang umurnya ratusan tahun. Lihat Nabi Musa. Ada nggak yang lebih dari itu? Banyak. Bahkan ada orang yang umurnya tinggal di dunia alfasanatin illa khamsin, kata Allah. 1000 kurang 50 tahun. Berarti berapa tuh? Ya 9,5 ya. 950 tahun. Mau Pak umurnya 950 tahun? Mau? Iya. Haji berapa Pak Haji? Umurnya sekarang 70. Berarti kalau mau 950 tahun, ya bagaimana bentuknya ya? Kita kalau umurnya 950 tahun, lah kayak kerupuk diairin. Ya, kerupuk tuh, kan iya, diairin kisut dia 950 tahun. Ya kan? Tapi ada nggak orang yang tinggal begitu? Ada. Siapa yang bilang? Allah. Siapa dia? Nabi Nuh alaihissalam. Sampai malaikat tuh pada nanya, ya atwalal anbiya'i umran, wahai nabi yang paling panjang umurnya. Ini kalau kita ceritain panjang lebar. Tapi yang jelas ada orang juga yang hidupnya lama tapi kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kitab ini menghantarkan kita kepada persiapan-persiapan yang lebih matang. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kita, karena sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa, Pak? Apa, Pak? Takut sama istri tua. Takwa itu imtisalu awamiri wa jinabi nawahi, menjalankan perintah Allah dengan sebaik mungkin. Maka malam hari ini kita optimalkan, paling tidak ada yang kita bawa pulang, ya, bukan cuman kulitnya doang. Saya langsung masuk karena pesannya begitu. Masuk aja Ustaz, dapat berapa aja. Masuk yang pertama. Wa as'alullahul karim ayan fa'a bihil muslimin. Ini Imam Nawawi ngajak kita, ayo udah wayaknya kita ini ngelakuin yang manfaat-manfaat aja. Yang gak ada manfaatnya tinggal udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Udah siap, sarung betot, ya kan, sejadah tarik, peci ambil, kanebo buang jauh-jauh. Ini udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngelapin aja. Ayolah, duluan nyusul dia. Tinggal kanebo udah. Kenapa? Beliau ngajak kita untuk ngelakuin yang bermanfaat aja. Wa ayyaj'alahu dakhiratan ila yaumiddin. Agar apa? Itu yang bermanfaat jadi dakhiratan, jadi simpenan kita. Kapan simpenannya bermanfaat? Yaumiddin, hari kebangkitan nanti. Bahkan beliau nulis amin.
kita didoain. Mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Fatihah kita sampai Allah curahkan. Anallaha yataghammad ya rahmah. Allah berikan rahmat kepada penulis dan syarahnya dan kita yang belajar. Mudah-mudahan nyampe ke hati kita, bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Biniyatul qabul wa biniyatus shaul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kalau punya yang lain juga boleh. Nanti biasanya kitab-kitab yang lain juga jadi matannya itu ada warna hitam-hitamnya atau dalam kurung. Nah, dalam kurung itu matannya. Di luarnya itu penjelasan. Disebutkan oleh beliau Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim wa tasunnu inda ibtida'i kulla umur. Sangat dicintai Allah untuk kita mulai setiap urusan. Ghaira muhakkiratin, karena kalau baca bismillah jauh dari sesuatu yang membahayakan, yang merugikan. Naik motor baca bismillah, ya kan? Pakai baju baca bismillah. Ntar pulang buka pintu baca bismillah. Buka baju bismillah. Nemu bini alhamdulillah. Men kadang-kadang enggak keburu kebaca. Fa in tarakaha fi awwaliha, kalau kita ninggalin bacaan bismillah awwaliha di pertama kalinya, wa fi asnaiha atau tengah-tengahnya, maka kita nyebutnya bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Lagi makan nih, sedang enaknya, bini kita ngomong, udah baca doa apa? Belum. Berarti kita bukan bismillahirrahmanirrahim, berarti bismillahi awwalihi wa akhirihi. Kalau depan piring udah ada kobokan kan, berarti wah bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh? Allahumma ya barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi kalau orang niat semenggah benar udah diambil aja, ya kan? Ingat tengah-tengahnya lah belum baca doa, berarti bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillahi awwalihi wa akhirihi, atas nama Allah awal dan akhirnya. Ntar naik motor atau kemana nyetir lupa awalnya, ya Allah belum baca doa, berarti bismillahi awwalihi wa akhirihi. Kalau kita baca doanya kepanjangan, ya subhanallah di sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya kan, bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allahumma inna ya inni as'alukal khaira wa khaira ma fiha. Allahumma in kana safari, panjang mendadak. Ya akhirnya keburu dikelakson orang. Wah jalan-jalan ya teh. Tidur kali ya, enggak tidur lagi baca doa deh. Makanya udah doanya sabet aja, bismillahi awwalihi wa akhirihi. Allah, ini perjalanan panjang, awal dan akhirnya kau ingatkan demi keselamatan gitu. Alhamdulillah fi kulli hin. Tadi kan bismillah, yang kedua alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah fi kulli hin, dalam keadaan apa alai. Pulang ntar ke rumah masak apa neng, ya kan? Pas dibuka tutup saji kosong, begitu rice cooker lah kosong juga, ya kan? Juga udah alhamdulillah gue tidur aja dah gitu. Begitu mau ngopi legasnya habis, ya kan? Begitu gasnya ada gula habis, yang ada garam. Kalau kita campurin udah alhamdulillah tiduran air rebahan dah. Tapi kalau merem
fi kulli hin, dalam keadaan apa aja. Bahkan kata Nabi, kalau marah juga, marah itu kalau orang Arab lagi marah-marah, itu ada yang suka teriak shallu ala nabi, ya. Ingat selawat sama Nabi, ngingetin. Artinya marah-marah juga alhamdulillah. Makanya orang Arab udah begini-begini juga mukul-mukul, itu gaya doang dia. Ya udah bawa apa tuh, balok begini-begini doang, dia mah nggak sampai kena, ya. Karena biasa suka ada yang ngingetin. Ai zamanun fi aksar, ya, atau masa-masa yang qalla au kasur, meskipun sedikit atau banyak, dalam keadaan nyaman atau enggak nyaman. Kuncinya di alhamdulillahirabbil alamin. Wa auqat, atau waktu-waktu tertentu, ya, azmah mahnudah, ya, krisis, sesuatu yang nggak nyaman kayak sekarang. Kita udah demen benar kemarin kan, wah, Natal tahun baru aman, ya, aman, wah, ntar puasa aman juga nih, ya. Alhamdulillah tuh pada pulang kampung, udah tetangga saya mau udah pada pulang kampung, kelar udah urusannya udah. Jakarta ntar masih naik lagi, bener nanti, ya kan? Ini artinya mau pagi mana juga kita alhamdulillahirabbil alamin. Mau ada, mau kagak, mau di mana aja, kita mah udah alhamdulillahirabbil alamin. Waktu-waktu yang sempit, waktu-waktu yang mustajabah, kita juga alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu, ya, dan salawat minallahi wa ghairihi, jangankan kita manusia, Allah saja bersalawat. Wa ala rasulihi, dan kepada rasulnya, ila kafatil khalqi, dan seluruh penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berbaik-baik bukan sama manusia doang, ini sama tembok, ya kan? Sama kita berbuat baik-baik sama tiang. Ini kan ada yang nyender, ada yang gak nyender, ya. Ini gak nyender, nggak nyender, ya. Yang kagak nyender pahalanya satu, yang nyender pahalanya bagi dua sama tembok. Saya bagi dua nih, nyender, tapi kalau kagak disenderin enak empuk ini, ya. Kenapa bagi dua? Kenapa kita harus berbuat baik dengan makhluk yang lain? Sair, semua termasuk jamadan, benda mati menurut kita. Tapi begitu Rasul lewat, ada batu yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadar rasulullah. Lewat pasar Seng, sekarang udah habis, tinggal flyover doang. Itu di ujung flyover itu masih ada hotel namanya Sisa, ujungnya ada masjid, ada punan, masih ada yang disebut dengan Masjid Syajarah. Orang kafir Quraisy nantang, ya Muhammad, wahai Muhammad, kalau engkau Nabi dan Rasul, nih bikin pohon ini ngomong. Pohonnya ngomong asyhadu an la ilaha illallah. Rasul pulang belusukan, ya. Tapi bukan belusukan nyari dukungan, bukan, ya. Belusukan dengan Hamzah. Waktu itu pulang-pulang Rasul masuk, ada orang Persia, ya Rasul, saya bikinin mimbar ya, biar lebih enak, ya. Apa kata Rasul? Boleh. Setelah 3 hari datang, mimbarnya datang dari orang Persia, dibikinin. Itu ada ustuwanatus sarir. Ustuwana itu tiang tempat nyender. Di mana? Ma baina mimbari wa baiti raudhah min riyadil jannah. Antara mimbar Rasul dan rumah Rasul itu ada raudhah namanya. Itu ada ustuwana, tiang tempat Rasul nyender kalau capek, habis qiyamul lail, habis bermunajat, kakinya bengkak, itu nyender. Datang mimbar itu didengar sama Umar. Umar ini paling kuat firasatnya. Bahkan ketika Rasul lagi duduk sama sahabat, ya kan, tiba-tiba ada orang, rajulun syadidu bayadi siyaq, ada orang masuk, manusia. Umar itu instingnya naik,
ini bukan manusia biasa. Dan terbukti tiba-tiba orang ini fa'asnada rukbataihi, tiba-tiba ini dengkulnya didempetin sama dengkul Rasul. Wa wada'a yadaihi ala fakhidaihi, tiba-tiba tangannya ditaruh di atas pahanya Rasul. Dan yang paling aneh adalah dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Seujug-ujug, apa seujug-ujug itu? Tiba-tiba ngomong begitu. Orang selebar jagat di Madinah, Ansor itu belum pernah siapapun manggil Rasul ya Muhammad, belum pernah. Muhajirin, mereka yang tinggal di Mekah pindah ke Madinah, ya, belum ada yang pernah ngomong ya Muhammad, belum pernah, atau juga belum ada. Baru dia doang kan nih orang. Makanya Umar begitu orang ini masuk, ini bukan orang biasa nih. Jadi insting Umar tuh kuat. Termasuk datang ini mimbar, kemudian tiang tadi itu kedengeran nangis. Umar dengar, Rasul juga dengar. Umar nanya, ya Rasulullah, fama balukal ustuana, itu tiang apa nangis? Rasul dengar, suruh pilih sama Rasul, tiang, ya kan? Mau tetap engkau jadi tiang aku nyender, tapi kita nggak ketemu di surga, atau kau ridhoi aku naik mimbar, nanti kita ketemu di surga. Ya. Makanya kalau kita ngaji nyender begitu, pahalanya bagi dua. Ya kan? Ya. Ada puhunan, kita lewat, cakep nih kembang, kita betot. Itu kata Nabi, man qata'a sibratan, siapa yang motong puhunan, sawwadallahu ra'sahu 'ala nar, Allah sumburkan kepalanya kemana? Ke dalam neraka. Berarti semua itu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menutup di sini, wa kullul bariyat, semua kebaikan-kebaikan itu dirangkum. Nah, dirangkum dalam kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah. Agar apa? Munbihat alal istidad, dia tahu ya kan peringatan-peringatan apa yang nanti bisa disiapin di yaumil ma'ad, ketika hari bertemu Allah tiba. Fa inna min hal mumbihat ma yakunu masna. Nanti uniknya di kitab ini masna, yang dipesan cuma dua, nggak banyak, dua. Jadi gampang ingetnya. Ya, dua, masna. Ya. Atau mungkin sulasian, ya. Atau ada yang tiga, tapi lebih banyak dua-duanya dan tiga-tiganya. Ya. Ila hamlatil maqalat, sampai ada maqalah yang panjang juga isinya nggak banyak, paling tiga. Ya. Dan ini kemudian yang akan kemudian wa anal an urudit tabarruk. Beliau pengen ini ada tabarruknya, ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan beliau pengen ini tabaruk, ada keberkahan, kita yang baca insya Allah mudah-mudahan mendapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Paling tidak nih kita bisa bawa yang pertama, baca sering-sering bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak keudag lupa, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, banyak-banyak kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kapan baik, waktu enak, gak enak, sempit, panjang, kalau udah alhamdulillah, mudah-mudahan itu menghantarkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu yang memang membatasi kita, mudah-mudahan nanti Allah pertemukan kita kapan dan bagaimana nanti. Karena memang waktunya Jumat, Senin kelima. Saya nggak hafal itu yang 5 bulan apa aja, ya kan? Tahu seberuan ingetin aja. Ya mudah-mudahan ada kesempatan, ada panjang umur, ada sehat, kita bisa bedah ini kitab sehingga satu kali jalan
ada 2 pulau yang kita dapat. Satu kitab kita baca, ada 2 kitab yang kita hatamkan. Kalau hatam nanti kita ijazahkan untuk kemudian kita bisa bawa ke menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau di sana jamnya udah lewat semenit, kalau di sini kagak tahu udah 1 menit lagi ya. Mari kita baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita ini menjadi silahul mukmin ya, perisai kita, dan doa menjadi pengubah dari ketetapan Allah yang bisa Allah ubah untuk kita ya, kadar-kadarnya ya, yang mudah-mudahan yang tadi kurang sehat selepas dari sini mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan mudah-mudahan Allah sehatkan badannya ya. Yang mungkin anaknya lagi kemana luar kota, mudah-mudahan Allah selamatkan, dan kita semua insya Allah jaga umur kita dalam taat dan patuh kepadanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya Rahman wa'fu 'anna ya Rahim wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah wa awsil iradana ya Allah wa haqiq amalana ya Allah fina sahihal ibad fina sahihil ibad ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum manasik Allah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.